Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 4 untuk mepresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Syirkah, Jialah, Sodakoh, Hibah, dan Hadiah. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Rizky Amalia dengan NIM 2120266 sebagai pemateri pertama. Yang kedua, Ali Nizar Zulmi dengan NIM 2120272 sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, Nova Rizkiatul Malia dengan NIM 2120023 sebagai pemateri ketiga. Yang terakhir dengan saya sendiri, Siti Herdianti dengan NIM 2120196 sebagai moderator dan pemateri keempat. Materi yang akan kita bahas di sini adalah syirkah, jialah, sodakoh, hibah, dan hadiah. Langsung saja kita mulai untuk materi yang pertama, yaitu syirkah. Secara bahasa, kata syirkah berarti al-ikhtilat atau percampuran dan persekutuan. Yang dimaksud dengan percampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan. Adapun menurut istilah, syirkah merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama. Hukum syirkah sangat dianjurkan jika kedua belah pihak saling amanah, dan menjadi haram jika keduanya saling berkhianat. Rukun syirkah. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun syirkah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun syirkah hanya ada dua, yaitu ijab atau ungkapan penawaran penerimaan perserikatan, dan qabul atau ungkapan penerimaan perserikatan. Sedangkan menurut Abdurrahman Al-Jaziri, rukun syirkah meliputi dua orang yang berserikat, sigot, objek akad syirkah, baik itu berupa harta maupun kerja. Selanjutnya, macam-macam syirkah. 1. Syirkah amlak atau perserikatan dalam kepemilikan. Syirkah amlak dibagi menjadi dua. Yang pertama, ikhtiari atau disebut juga dengan syirkah amlak ikhtiari, yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang sepakat membeli suatu barang. Yang kedua, jabari atau syirkah amlak jabari, yaitu perserikatan yang muncul secara paksa, bukan keinginan orang yang berserikat, seperti harta warisan. 2. Syirkah uqud atau perserikatan berdasarkan akad. Syirkah uqud dibagi menjadi 4. Yang pertama, syirkah inan, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja dan modal. Keuntungan dan kerugian dibagi dua sesuai prosentase yang telah disepakati. Yang kedua, syirkah mufawadoh, yaitu perserikatan di mana dua belah pihak yang bekerja sama mengeluarkan modal kerja dan mendapatkan keuntungan yang dibagi sama rata. Yang ketiga, syirkah abdan, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau berupa keahlian, tanpa kontribusi modal. Yang keempat, syirkah wujuh, yaitu kerjasama antara dua belah pihak atau lebih yang didasarkan pada kedudukan, ketokohan, reputasi baik, atau keahlian seseorang dalam berbisnis. Pengertian jialah. Kata jialah secara bahasa artinya mengupah, sedangkan secara istilah yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang, atau mengobati orang yang sakit, atau menggali sumur sampai memancarkan air,
atau seseorang menang dalam kompetisi. Jumhur fuqaha sepakat bahwa hukum jialah adalah mubah. Hal ini didasari karena jialah diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan jialah. Teknis pelaksanaan jialah dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, ditentukan orangnya, misalnya si Budi. Maka si Budi dengan sendirinya berusaha mencari barang yang hilang. Kedua, orang yang diberi pekerjaan mencari barang bukan satu orang, tetapi bersifat umum, yaitu siapa saja. Misalnya seseorang berkata, siapa saja yang dapat mengembalikan binatangku yang hilang maka akan aku berikan imbalan sekian. Rukun jialah. 1. Lafal. Lafal itu mengandung arti izin kepada yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya. 2. Orang yang menjanjikan memberikan upah. 3. Pekerjaan atau mencari barang hilang. 4. Upah harus jelas, telah ditentukan dan diketahui oleh seseorang sebelum melaksanakan pekerjaan atau menemukan barang. Sodaqoh. Secara bahasa, sodaqoh berasal dari bahasa Arab sodaqohta, yang berarti tindakan yang benar. Sedangkan secara istilah, sodaqoh adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan harapan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara ijma ulama menetapkan bahwa hukum sodaqoh adalah sunnah. Rukun dan syarat sodaqoh. Rukun 1. Pemberi. 2. Penerima. 3. Ijab dan qabul. 4. Barang yang disodakohkan. Syarat-syaratnya antara lain, orang yang memberikan sodakoh akalnya sehat. Penerima haruslah orang yang memerlukan karena keadaannya terlantar. Penerima sodakoh harus orang yang berhak memiliki, jadi sodakoh kepada anak yang masih dalam kandungan tidak sah. Pengertian hibah. Secara bahasa, hibah berasal dari bahasa Arab yaitu al-hibah yang berarti pemberian atau hadiah dan bangun atau bangkit. Sedangkan menurut istilah, hibah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang. Rukun dan syarat hibah. Yang pertama, pemberi hibah atau wahib. Syarat pemberi hibah yaitu balik dilakukan atas dasar kemauan sendiri, dibenarkan melalui tindakan hukum dan orang yang berhak memiliki barang. Yang kedua yaitu penerima hibah atau mauhub lahu. Terbukti ada waktu pelaksanaan hibah apabila tidak ada secara nyata atau hanya ada atas dasar perkiraan seperti janin yang masih dalam kandungan ibunya, maka ia tidak sah. Yang ketiga yaitu barang yang dihibahkan atau mauhub. Jelas terlihat wujudnya. Barang memiliki harga atau nilai milik pemberi hibah dan dapat dipindahkan sebatas kepemilikannya dari tangan pemberi hibah kepada penerima hibah. Yang keempat yaitu akad ijab dan qabul. Misal, saya hibahkan tanah ini kepadamu. Kemudian ia menjawab, ya, saya terima pemberian saudara. Macam-macam hibah. Yang pertama yaitu hibah barang. Hibah barang yaitu memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut yang pemberiannya tanpa ada harapan apapun. Contohnya, rumah, sepeda motor, baju, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu hibah manfaat. Hibah manfaat yaitu memberikan harta kepada pihak lain untuk dimanfaatkan, namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Dengan kata lain, dalam hibah manfaat itu si penerima hibah hanya memiliki hak guna atau pakai saja, yang terdiri dari hibah waktu atau hibah muajalah dan hibah seumur hidup atau al-amri. Hibah muajalah dapat juga dikategorikan pinjaman atau ariyah karena setelah lewat jangka waktu tertentu, barang yang dihibahkan manfaatnya harus dikembalikan. Hibah yang dapat dicabut antara lain
Yang pertama, hibahnya orang tua atau bapak terhadap anaknya, karena bapak melihat bahwa mencabut itu demi menjaga kemaslahatan anaknya. Kedua, bila dirasakan ada unsur ketidakadilan di antara anak-anaknya yang menerima hibah. Yang ketiga, menimbulkan iri hati dan fitnah dari pihak lain. Materi selanjutnya yaitu hadiah. Pengertian hadiah. Hadiah adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan sebagai penghormatan atau suatu prestasi. Hukum memberikan hadiah kepada orang lain hukumnya mubah, dalam artian boleh. Begitupun ketika orang Islam memberikan hadiah kepada orang yang di luar Islam atau sebaliknya, juga boleh. Karena termasuk sesuatu yang berhubungan dengan sesama manusia atau hablum minan nas. Selanjutnya, masuk ke rukun dan syarat-syarat hadiah. Yang pertama, rukun hadiah. 1. Pemberi hadiah. 2. Penerima hadiah. 3. Ijab dan qabul. Ketika pemberi hadiah memberikan sesuatu kepada penerima dan penerima tersebut suka dengan hadiahnya. Yang keempat, barang atau benda yang dihadiahkan. Kemudian, syarat-syarat hadiah. Yang pertama, orang yang memberikan hadiah itu sehat akalnya. Berarti orang gila, anak-anak, atau seperti pemboros tidak sah ketika memberikan hadiah. Yang kedua, penerima hadiah harus orang yang berhak memiliki. Jadi, hadiah kepada anak yang masih di dalam kandungan hukumnya tidak sah. Yang ketiga, barang yang dihadiahkan harus bermanfaat bagi penerimanya. Terima kasih atas partisipasinya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.